Shalom Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Dan sebelum sama-sama kita bertukar pikiran membahas mengenai topik ini, saya mau ajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian menyimak sama-sama satu cuplikan video berikut ini. Yang kita mau adalah kebenaran diungkapkan. Hanya itu keinginan kita. Jangan karena untuk menutup-nutupin, terakhirnya saudara kita menjadi dihujat. Bersihkan nama saudara kita. Dia korban, dia bukan pelaku. Ini yang harus kita tegakkan. Dia korban, dia bukan pelaku. Ini harus dibersihkan. Ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat. Seluruh suku yang ada di negeri ini adalah bagian dari NKRI. Jadi tidak ada satupun yang dizolimi. Itu adalah tugas kita sebagai organisasi masyarakat. Kita harus maju ke depan untuk bagaimana hal-hal ini bisa kita selesaikan dengan baik. Aparat negara Republik Indonesia harus berani berdiri tegak lurus. Tidak boleh membela satu oknum namanya tercoret. Negeri kita saat ini sedang dipertaruhkan nama baiknya. Akan banyak masyarakat, akan banyak rakyat yang akan tidak percaya kepada aparat pemerintah apabila permasalahan ini tidak bisa diungkapkan dengan baik. Jangankan rakyat Indonesia, mungkin negara-negara lain pun akan tidak percaya dengan kita karena kebohongan yang ada di negeri ini. Kalau kasus ini tidak diungkapkan dengan kebenaran, harapan kita bersama, harapan pemuda Batak Bersatu, harapan seluruh masyarakat Indonesia yang telah menyampaikan aspirasinya agar kita menyampaikan pesan-pesan yang mereka berikan. Ini harus segera diungkap secepatnya, jangan ulur-ulur waktu. Inilah harapan kami. Tapi terima kasih kepada Bapak Kapolri. Hari Kamis kita sudah diundang bertemu dengan Kapolri. Kita akan suarakan semua apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kita akan dukung Polri untuk Polri bisa tegak lurus untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Di negeri ini, hukum, kewajiban, hak masyarakat sama. Tidak ada jenderal, tidak ada kopral, hanya semua sama. Maka untuk itu kita minta penegak hukum, aparat hukum harus berani jujur, harus berani bekerja cepat. Saya bingung, kenapa kasus ini begitu lambat? Kasus-kasus yang lain ada pembunuhan, pelakunya tidak kelihatan, CCTV tidak ada. Dalam waktu 2 kali 24 jam bisa terungkap. Ini kenapa di sebuah lokasi yang sangat elit, CCTV ada di mana-mana, korbannya ada, tempat korbannya ada, tetapi pelakunya sampai detik ini belum ditetapkan. Kalau semakin lama, jika hal ini semakin dilama-lamai, tentunya kepercayaan masyarakat semakin hari akan semakin terkuras. Jangan sampai kepercayaan masyarakat ini habis total kepada institusi yang kita cintai. Maka untuk itu aksi solidaritas dan doa bersama yang kita lakukan hari ini adalah kita mendukung Polri. Kita sangat mencintai Polri untuk Polri bisa tetap menjaga nama baik dan reputasinya sebagai institusi penjaga keamanan, institusi penegak keadilan dengan semboyannya presisi. Kehadiran polisi di negeri ini adalah untuk melayani. Maka untuk itu layanilah kami seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang kami dari golongan mana, tanpa memandang kami kaya atau miskin, tanpa memandang kami jenderal atau korban atau kopral, tetapi layanilah masyarakat Republik Indonesia dengan tulus ikhlas. Inilah harapan kita kepada institusi Polri. Luar biasa. Nah teman-teman, itu penjelasan dari pemuda Batak Bersatu sebagaimana tadi sudah kita simak sama-sama. Dan bagi teman-teman yang mau mendengarkannya secara keseluruhan, teman-teman jelas ya tadi itu ini teman-teman coba saya share ulang dulu ya supaya kita bisa sama-sama melihatnya. Ini sebentar saya coba share screen-nya terlebih dahulu ya, siapa tahu teman-teman ada yang ini ya yang mau kepoin ya, silakan teman-teman. Ini dia ya, pemuda Batak Bersatu. Nah, seperti yang ada di layar kalian semua teman-teman ya, ini adalah pesan yang disampaikan langsung oleh ketum ya
Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu. Saya lupa ya nama beliau ini teman-teman. Ya ini ya teman-teman bisa melihatnya di layar ini sangat jelas sekali. Dan ini luar biasa sekali pesan-pesan yang tadi dikemukakan ataupun disampaikan, dan semoga ini bisa menginspirasi dan harapan kita semua agar pemikiran-pemikiran yang seperti ini kiranya diperhatikan dan dilihat oleh pihak-pihak aparat, supaya pada akhirnya ini semakin jelas bahwa masyarakat Indonesia dalam konteks ini memberi perhatian yang sangat serius ya, terutama teman-teman pemuda Batak Bersatu ini yang begitu intensif ya memberikan tanggapan ataupun respon agar kasus ini segera diungkap. Tadi sudah dikemukakan bahwa kenapa ini begitu lama sekali ya. Kenapa begitu lama? Di tempat lain ada kasus-kasus tertentu yang nggak ada CCTV-nya, tetapi kemudian tidak lama bisa terungkap siapa yang melakukan dan segala macamnya. Prosesnya cepat. Tetapi kenapa di tempat yang elit CCTV-nya ada ya, segala sesuatunya bisa dipantau, tetapi kenapa sampai detik ini, sampai saat ini, bahkan teman-teman yang menjadi satu pertanyaan serius adalah ini korbannya sudah jelas, tetapi pihak yang kemudian bisa kita sebut sebagai tersangka sampai hari ini belum ada ya, padahal korbannya sudah jelas. Nah ini memang yang kemudian menjadi satu tanda tanya besar, dan harapan kita tadi sebagaimana disampaikan katanya akan bertemu dengan Pak Kapolri ya. Ya kita doakan saja supaya semuanya pada akhirnya berjalan dengan lancar, semuanya segera terungkap seterang-terangnya, dan harapan kita sebagai sesama warga negara tentunya teman-teman teruntuk ya, ataupun terkhusus untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Brigadir Joshua, kiranya Tuhan yang terus memberkati dan memberikan kekuatan supaya mereka tetap yakin dan percaya bahwa pada waktunya Tuhan ini semuanya pasti akan terungkap. Tapi sebagai warga negara, selain dari berdoa ataupun kita beriman, tentu diperlukan upaya-upaya konkret supaya kemudian ya teman-teman yang kita harapkan ini terrealisasi dan semuanya terungkap seterang-terangnya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu ini adalah hal yang luar biasa. Beliau ya teman-teman pidatonya ini dahsyat sekali. Ya luar biasa, dan teman-teman tadi juga diingatkan mengenai bagaimana kita harus memberi respon ataupun komentar terkait dengan hal ini. Ya mari memberikan komentar ataupun tanggapan yang membangun, komentar ataupun pendapat-pendapat yang kemudian justru ya membuat ini semakin terang benderang, semakin jelas, ataupun kemudian juga bisa dalam bentuk memberikan dukungan ya, terutama dukungan kepada pihak-pihak yang memang teman-teman benar-benar punya hati. Ya benar-benar punya hati, benar-benar peduli untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini. Karena ini sudah jelas ya, Pak Jokowi itu sudah memberikan instruksi agar ini diungkap seterang-terangnya, tetapi sampai detik ini masih menjadi satu misteri yang luar biasa dan penuh dengan tanda tanya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, diharapkan agar ini jangan berlama-lama ya, agar kiranya segera. Kenapa lama sampai hari ini belum juga ada? Dan inilah teman-teman yang kemudian terus menjadi perhatian masyarakat ya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang memang dari awal mengetahui dinamika dari informasi ini. Ya, kita lihat saja nanti teman-teman bagaimana ini ya diperjuangkan, bagaimana ini akan terungkap. Kita doakan saja dan kita dukung terus pihak-pihak yang punya hati yang serius untuk mengungkap kebenaran di balik dari semua ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman semuanya, ini luar biasa sekali. Juga terima kasih banyak ini kepada teman-teman ataupun bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Pemuda Batak Bersatu ya, luar biasa. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat beraktivitas. Tuhan menjaga, memelihara kita semua, dan mari terus mencintai bangsa kita.